Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal tips mengupgrade audio mobil dengan cara yang paling simpel, yaitu hanya menambahkan alat ini yang di depan saya, yaitu adalah prosesor audio mobil. Yang dimana alat-alat ini katanya bisa meningkatkan kualitas suaranya walaupun audio Anda tetap Anda pertahankan standarnya. Nah, nanti kita akan langsung ngobrol sama installernya, salah satu installer ternama di tanah air, yang akan ngejelasin apa fungsinya, berapa harganya, dan juga berapa lama pemasangannya, dan se-advance apa alat-alat di depan saya ini. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Nah, sekarang kita udah sama salah satu installer audio yang cukup terpercaya nih. Dari teman-teman YouTuber juga banyak lah yang menggunakan jasanya Koayung. Bener ya Koayung ya? Terima kasih. Koayung. Nah, sekarang kita tuh mau ngebahas soal prosesor. Ini kan sebenarnya kan sekarang ini mobil-mobil baru nih udah banyak yang audionya sebenarnya udah enak ya, basically ya gitu ya. Nah, cuman kita pengen lebih advance lagi nih. Dari mobil-mobil standar itu katanya bisa di-upgrade lagi jadi lebih enak pakai prosesor ini nih. Ini pilihannya banyak banget. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya prosesor itu apa sih? Prosesor itu sebenarnya alat bakal menyempurnakan ya suara, bos. Biasanya kalau di mobil itu kan banyak contohnya ada frekuensi yang mengganggu, ya yang pik-pik gitu. Oke. Itu terkadang memang tidak disadari sama kuping langsung ya, tapi betul. Ya. Biasanya sih kalau kuping-kuping awam malah mereka bilang, oh dengung nih. Wah, kadang-kadang terlalu bengkak bassnya nih. Nah, mereka tuh udah tahu tuh begitu bahwa itu masalahnya. Tapi nggak tahu bagaimana mengatasinya ya gitu ya. Oke, terus kadang kan juga kalau head unit standar itu dia cuma ada bass treble, andaikan ada EQ, banyak juga ada beberapa EQ frekuensi itu yang nggak bisa sentuh. Betul, ya nggak bisa disentuh. Maksudnya nggak bisa diatur secara spesifik gitu. Betul. Ya. Nah, prosesor inilah yang bekerja itu jadinya. Betul sekali. Jadi gimana tuh sistem kerjanya Koayung? Prosesor itu adalah alat untuk menyempurnakan suara atau dia kan di dalam itu terdapat ada time alignment, ada crossover. Nah, itu bagi kita seorang installer itu fungsinya luar biasa, bos. Oke. Juga setiap prosesor juga ada yang memang prosesor kalau customer dia ada power, ada amplifier yang memang belum ada prosesornya, yang dulunya udah pernah pasang head unit. Ada beberapa prosesor yang memang khusus untuk membackup begitu. Oh, jadi ada prosesor yang bahkan memang dia sudah terintegrasi sama ampli gitu ya? Betul. Nah, jadi mau ngejelasin tadi setelah dijelasin sama Koayung nih, prosesor itu fungsinya memperbaiki frekuensi, terus ada time alignment. Betul, bos. Time alignment itu nanti dijelasin lagi nih sama Koayung. Sebenarnya time alignment itu ada fungsi lain juga maksudnya ya. Bener, dia fungsinya apa? Terus selain frekuensi juga, apalagi tuh Koayung jadinya? Biasanya ada crossover, bos. Crossover itu juga ya. Crossover kan biasanya ada hal-hal yang di pintu itu yang memang kadang-kadang customer tuh nggak mau pasang peredam. Terus kita kalau terlalu banyak equalizer itu ada pengaruh di tonal. Makanya kita bantu dengan crossover. Jadi supaya kalau kita cut frekuensi rendah deh, crossover itu untuk mengurangi getaran, itu fungsi crossover juga. Oke. Jadi kayak gitu-gitu tuh ya, memperbaiki banyak hal sebenarnya ya. Benar. Hal-hal simpel yang kayak door trim bergetar gitu-gitu ya. Tapi bassnya tetap bisa keluar secara maksimal gitu ya. Betul, bos. Oke. Ternyata fungsinya nih advance juga nih sebenarnya prosesor nih. Bagi teman-teman nih yang pengen upgrade audio tapi sebenarnya ngerasa kayak gue pengennya simple, nggak ngerusak dan nggak ribet ya, sebenarnya prosesor ini ya kalau mobil-mobil baru sekarang kan karena kualitasnya udah oke lah gitu ya. Iya. Nah, dari prosesor ini tadi kan Koayung bilang banyak banget pilihannya. Emang kalau boleh tahu dari pilihan itu kita kan pasti bicara soal range harga ya. Betul. Range harganya tuh termurah sampai termahal tuh bisa berapa sih Koayung? Prosesor itu sebenarnya dari yang harga 3 juta sampai yang harga 70.
3 juta sampai 70 juta. Betul. Oh, rentangnya jauh banget tuh ya. Balik lagi itu banget. soal maksudnya berarti yang tadi ya, kalau yang bilang bahwa dia ada yang bertambah fungsinya selain prosesor, ada amplifiernya juga. Betul, ya, berdiri berbarengan itu ya. Oke, berarti mobil-mobil canggih yang memang sudah dilengkapi kayak maksudnya kan sekarang ada audio yang bawaan standar, ada Harman Kardon, Burmeister gitu-gitu, itu bisa di-upgrade lagi. Bisa dong. Dengan prosesor ini. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi jadi makin mantap dong sebenarnya nih ya. Betul, bos. Oke, secara instalasi, simple ngerusak mobil atau enggak tuh menurut Pak Ayong sendiri? Prosesor itu kalau kita masangnya kurang gitu ngerti, itu jadi masalah baru. Oke, kenapa tuh? Karena prosesor itu kan, contoh kita misalkan ada beberapa head unit, memang dia kan kita ambilnya dari high input. Oke. Nah, beberapa prosesor juga dia nyiptain kabel juga plug and play, bos. Oh gitu. Jadi ngikutin apa mobilnya gitu ya. Betul. Ada prosesor yang begitu. Nah, yang jadi masalah itu ada beberapa konsumen, maksudnya brand gitu, mereka tidak menyediain untuk plug and play. Nah, kita mesti agak expert untuk ngerjainnya. Oke. Jadi maksudnya ya menyesuaikan apa yang ditempel di mobil tanpa kalau modelnya plug and play kan tinggal soket to soket ya, benar kan ya. Berarti secara instalasi memang perlu waktu sebenarnya ya. Apalagi untuk mobil-mobil yang udah dilengkapin sama audio high end gitu ya jatuhnya. Itu lebih benar-benar kita harus benar-benar ya lebih teliti lagi tuh. Oke. Nah, dari range 3 sampai 70 juta itu, apa aja sih perbedaannya Ko Ayung? Sebenarnya kalau di dalam satu komponen prosesor, amplifier, head unit, mereka dari teknologi fiturnya dan komponen di dalam. Oke, kualitasnya akan berbeda di kuping juga ya. Apalagi kalau memang yang kupingnya sensitif gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau saran dari Ko Ayung sendiri sebenarnya secara umum mobil-mobil sekarang gitu ya. Sebenarnya pakai prosesor yang kayak apa sih yang mungkin cukup deh buat halayak umum gitu untuk mengupgrade mobilnya. Misalkan mereka udah bener-bener gue pengen yang upgrade simple nih. Kayak apa sih? Apakah dengan 3 juta aja memang udah cukup banget gitu? Sebenarnya kalau oke deh customer datang nih misalkan dia nggak mau ganti speaker nih sama saya misalkan. Oke, nggak masalah karena ada beberapa prosesor itu memang mendukung untuk speaker standar gitu. Oke. Tapi terus terang kalau kita nambahin prosesor itu dari quality pasti ada kok perbedaan banget ya. Oke. Walaupun dengan speaker standarnya dia gitu ya. Karena dia tuh speaker standar kita nggak bisa setting ada berapa frekuensi yang tadi saya bilang itu yang nggak bisa kita sentuh. Oke, karena di bawaan mobil biasanya head unit cuma ada bass, treble, mid gitu doang ya. Itu. Sedangkan di satu mid itu aja udah ada berapa frekuensi yang bisa di-adjust gitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya buat teman-teman dari OLX Indonesia nih kalau pengen upgrade audionya, simple tapi ya nggak ngeluarin uang yang terlalu banyak karena untuk maksudnya mengeluarkan speaker atau mengganti head unit, bahkan sampai menambah power lagi. Mungkin kalau Ayung sendiri menyarankan pasang aja prosesor deh. Benar. Kita cobain pasang prosesor, suka apa enggak, lihat nanti gitu. Cuman maksudnya paling simple dari prosesor ini gini ya. Oke. Gini, sebenarnya kadang-kadang kalau customer datang dia mau pasang satu prosesor. Next, bagaimana dia bisa nge-upgrade untuk tambahin amplifier? Itu bukan jadi masalah sebenarnya. Oke. Ada setiap prosesor itu beberapa prosesor yang built-in amplifier, mereka udah siapin out bakal RCA apa bos? Oh, jadi nggak perlu ganti prosesor lagi ya kasarnya, nggak perlu upgrade nih. Betul. Jadi pasti Ko Ayung akan bertanya berencana untuk nambah ampli apa enggak ke depannya gitu ya. Karena kalau pakai ampli ya otomatis kita cari yang modelnya kayak gini ya berarti ya. Iya, betul. Yang ada RCA-nya untuk bisa langsung di direct ke ampli gitu ya. Tapi kalau yang model yang sudah ada ampli nih kayak gimana? Kayak gini ya. Ada satu prosesor dia udah built-in ampli. Oke. Ini out-nya ada out bakal subwoofer. Ini juga udah ready bakal ada beberapa prosesor. Memang contohnya kayak ini nih. Kayak contohnya ini yang ada amplifiernya. Ini yang langsung ada RCA lagi bakal upgrade. Oh, kalau mau upgrade lagi. Jadi walaupun dia sudah built-in ampli, dia bisa upgrade lagi gitu ya. Kan karena kalau di dalam prosesor yang built-in ampli itu ada beberapa prosesor memang wattnya memang rendah. Rendah sebenarnya ya. Tapi ya itu balik lagi kalau misalkan
untuk mobil dengan audio standar tanpa upgrade speaker ya cukup seperti itu ya gitu. Cukup Pak Bos. Wah enak banget sebenarnya sih upgrade. Dan kalau nggak salah dengar dari prosesor ini nih udah built-in juga dengan Bluetooth ya Ko Ayung? Betul. Ya? Jadi, nah boleh jelasin nggak tuh Bluetooth-nya tuh fungsinya apa aja jadinya sebenarnya? Jadi kalau ada beberapa customer memang datang ke saya, dia datang dengan head unit dengan original yang nggak mau dirubah-rubah, dia maunya tetep deh posisinya penampilannya original gitu ya. Apalagi kita dari OLX Indonesia juga menjual mobil bekas nih ya. Nggak pengen berubah misalkan atau pengen upgrade dari suaranya tapi penampilan standar gitu. Ini nih jalan keluar yang paling maksimal ini nih ya. Benar Bos. Ini simple tapi nggak usah ganti head unit, tapi dia udah built-in Bluetooth di dalamnya. Oke, jadi kita bisa play lagu itu langsung ke Bluetooth-nya ini ya, dan volume semua dari HP ya? Betul. Oh, nice banget. Nah, cara settingnya sendiri Ko Ayung, itu biasanya gimana nih Ko Ayung? Kalau aku setting memang dibagi 2 sistem dalam setting. Setting pertama untuk simple dalam arti ada beberapa prosesor memang dia feature-nya itu nggak terlalu banyak. Untuk equalizer-nya paling contohnya dia 10 atau 8 band. Tapi setiap frekuensi dia bisa atur atau diganti gitu. Nah, ada beberapa prosesor yang memang dia udah expert banget. Jadi dari 25 sampai frekuensi yang 20.000 kilo. Bener-bener sedetail itu tuh tiap frekuensinya ya, satu persatu. Betul, jadi kalau setiap prosesor yang lebih bagus atau quality-nya lebih bagus, mereka turunnya 0,01 aja itu udah beda banget. Rapet banget gitu. Dari Ko Ayung sendiri, selama instalasi ini ini juga otomatis, ini kan berarti kuping installer yang emas yang bisa melakukan instalasi ini nih, karena frekuensinya nih banyak banget gitu ya. Perlu waktu berapa lama sih Ko Ayung? Sebenarnya kalau untuk harian punya, contohnya untuk pasang 4 channel doang untuk prosesor lah. 4 sorry, saya potong dulu. 4 channel tuh maksudnya apa Ko Ayung? Biasanya kalau dia nggak mau perlu ada sub lah, speaker depan, belakang original, paling tambahin subwoofer, itu masih bisa. Itu 4 channel. Itu kurang lebih paling perlu 3-4 jam lah. Itu 4 channel tuh ya jatuhnya. 4 speaker depan kiri kanan, belakang kiri kanan, plus subwoofer. Biasanya sih memang teman-teman yang upgrade ini cuman tinggal nambahin subwoofer juga ya selain menambah ini ya. Karena untuk mengisi frekuensi rendahnya itu ya, nendangnya. Oke. 3-4 jam sampai ini kan tadi bicara sampai yang ada 70 juta. 70 juta tuh yang tadi Ko Ayung bilang bahwa sampai 0,1-nya frekuensinya itu tuh yang bener-bener sedetail itu tuh ya. Betul. Gila. Oke. Settingnya sendiri, ini pakai handphone atau pakai komputer, aplikasi? Kalau aku ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Ada mic tersendiri yang khusus untuk nyeting dia. Itu untuk instalasi ya. Jadi mic yang membaca frekuensi untuk memperbaiki frekuensi gitu ya. Oke. Jadi nggak sekedar cuman ya bisa dibilang ini tuh alat buat merevisi audio mobil-mobil teman-teman. Jadi secara kabin semuanya tuh direvisi frekuensinya, bener ya Ko Ayung ya? Betul. Wah, menarik banget dengan range harga 3-70 juta yang ya semua balik lagi sih ke teman-teman kebutuhannya seperti apa, karena bisa dijelasin lagi nanti ke installer audio masing-masing atau memang mau datang ke Ko Ayung di ITC Fatmawati ini. Karena banyak banget nih mereknya yang di depan ini nih. Ini boleh kasih tahu nggak yang mana yang paling murah, paling sering, dan sampai yang mahal tuh yang mana sih Ko Ayung? Kalau umumnya sih aku kalau yang paling harian mungkin ya dari Fox atau Pandora. Kayak gini. Biasanya kalau ini berapa nih? Ini paling sekitar aku sekalian pasang ya 4 juta sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta untuk sampai pemasangan sampai selesai tuh ya. Betul. Benar ya. Terus apa lagi? Kalau yang built-in kadang-kadang ada beberapa customer mereka dia maunya ya contoh deh kalau misalkan built-in power dia mereka udah ada 3-way-nya kayak mobil-mobil build up itu bisa juga saya pakai Helix. Ini range berapa tuh sama pemasangan instalasi? Kalau Helix atau Audison ini bisa sampai ya 20-an. 20-an ya. Oke. Tapi balik lagi juga karena kalau apa mobil yang dibawanya, kalau memang mobil premium yang udah ada audio premium bawaannya, ya akan prosesor itu juga mengikuti mana yang Ko Ayung require perlukan gitu ya. Betul. Untuk memperbaiki itu ya. Oke. Wah, ini insight yang menarik banget buat seputar audio. Upgrade sebenarnya upgrade simple tapi efektif, bisa dibilang gitu ya. Benar ya, paling efektif nih ya untuk audio upgrade nih pakai prosesor kayak gini nih. Terima kasih Ko Ayung udah mau
ngejelasin tentang prosesor ini. Lain kali saya akan main-main lagi. Mungkin kita akan ngebahas lebih advance kalau mau upgrade lagi setelah prosesor nih, Ko Hayung ya. Terima kasih dari Ko Hayung. Terima kasih teman-teman OLX yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya untuk bisa menjadi inspirasi modifikasi bagi Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.